Yang walaupun pada akhirnya cerita ini kita nggak bareng-bareng, yang meskipun dalam cerita ini juga ujungnya nggak ada aku, yang meskipun ending dari kisah kita nggak sama-sama, aku akan bilang, aku nggak pernah nyesel kenal kamu. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempatmu menemukan segala warna, hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Halo semuanya, gimana kabar kalian di malam hari ini? Kalau di malam sebelum malam ini, Biru sih ada drama ya. Tapi kalau menurut Biru, dramanya bisa dibilang cukup seru. Karena hidup itu terlalu banyak kejutan, dan banyak kejutan juga yang harus dicobain ternyata. Dalam beberapa periode dalam kehidupan ini, sepertinya memang kita ditakdirkan untuk bertemu dengan banyak kejutan. Termasuk juga dengan kejutan hidup yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya, yang datangnya entah sebagai kenangan indah, atau ternyata yang datangnya hanya sebagai kejadian numpang lewat. Di malam ini seperti judulnya kamu sudah tahu, seasing ini ya kita sekarang. Berarti malam ini kita akan cerita tentang mereka yang dulunya pernah bertemu, pernah dekat, sangat-sangat dekat. Kemudian akhirnya mereka menjadi asing. Jika pada suatu waktu Biru pernah bertemu dengan seseorang yang Biru pikir adalah seseorang yang nantinya akan bersama Biru sampai akhir hayat, pada masa itu Biru tidak akan pernah mengira bahwa endingnya akan seperti itu. Sebab benar kata mereka, kalau ujung dari cerita sudah kita ketahui, hidup nggak akan seru. Karena mungkin bagian paling sering dari hidup adalah ketika kita nggak tahu apa-apa. Ketika kita nggak tahu kalau kejutan hidup berikutnya itu seperti apa. Ketika kita bahkan nggak tahu next stepnya kita harus kayak gimana. Ketika kita juga nggak tahu kalau ternyata apa yang kita lakuin ini benar apa enggak. Karena dari kejutan itu, kita akhirnya jadi bisa berlanjut dengan iman. Oh, aku jadi belajar percaya kalau di next step berikutnya ada apa dan ada apa. Termasuk dengan kejadian pertemuan dengan seseorang. Di masa itu yang kita tahu adalah hal indahnya. Cocok banget ya sama orang ini. Kayaknya fix deh, dia bakal jadi sama kita. Kalau sama dia aku ngerasa nyaman banget. Everything was so easy. Sama dia semuanya terasa mudah dan harusnya nggak ada masalah di depan kita. Tapi ternyata ada aja masalah yang ternyata perlu kita cobain. Ada aja hal-hal buruk di depan yang ternyata kita nggak pernah tahu datangnya mengejutkan. Ada juga banyak cerita indah yang kita pikir akan berakhir buruk, tapi ternyata ujungnya baik. Atau kebalikannya. Ada aja kisah indah yang kita nggak akan pernah pikirkan bakal jadi kisah yang ternyata menyakiti kita. Alasan kenapa Biru upload video ini karena di malam sebelumnya Biru baru banget lihat salah satu VT yang tulisannya gini. 12 tahun pacaran, gak pernah takut kalau nantinya gak jodoh atau gak menikah. Because love should be easy and birds of a feather will naturally stick together indeed. Ini konten dari Kak Esa Safi, kontennya ini. Terus Biru cuma mikir gini, gak takut gak jodoh, 12 tahun. Berarti kalau kita masa sekolah, dari SD, SMP, sampai SMA, dilalui sama satu orang yang sama. 12 tahun dengan banyak lika-liku sama satu orang yang sama. Terus beberapa teman Biru ada yang memposting ulang video ini. Tulisan captionnya, 2011 sampai dengan 2024 and beyond. Gak takut kalau gak jodoh. Keren ya, orang-orang yang gak pernah tahu kedepannya bakal kayak gimana, tapi tetap berusaha untuk yakin, oke, gue bakal nyoba. Kedepannya bakalan kayak gimana itu gak apa-apa. Sebenarnya kita semua pasti ngerasain kebingungan yang sama. Kita gak akan mau salah orang. Siapa sih diantara kita yang pengen ngulang banyak kejadian sakit hati, patah hati, kecewa, dan lain sebagainya? Menurut Biru gak akan pernah ada orang yang mau nyobain itu. Kalau ada cobaan yang pengen dicobain, kayaknya itu cobaan yang bakal kita skip deh. And it will be takes time. Kita harus coba lagi kenal sama orang baru. Kita mengenalkan diri kita lagi dengan semua kurangnya kita. Kita nyobain lagi beragam hari, ngejalanin hari sama dia yang kita sendiri gak tahu kita kedepannya bakal sama dia atau enggak. Tapi kalau kita gak pernah coba, kita gak pernah tahu juga kayak gimana. Tapi kata dia benar, that love should be easy. Tapi pasti masih ada ketakutan gak sih? Takut nanti katanya investasi bodong. Tapi sebenarnya kalau dianalisis dengan baik, setiap pertemuan itu pasti ada pelajarannya. Yang tadinya deket banget, terus akhirnya buat nyapa aja kita bahkan udah gak tahu harus kayak gimana. Yang udah seasing ini ya kita sekarang, kita gak tahu gimana caranya harus nyapa. Saat kita bertemu atau berpapasan aja kita gak bisa nyapa, karena kita pikir dia udah sama dunianya sendiri dan kita udah sama dunia kita. Gak seharusnya aku nyapa dia dalam kondisi seperti ini. Kita akan terus bertanya-tanya gimana. Kita akan terus menjaga jarak sampai akhirnya kita benar-benar jadi orang asing yang gak saling kenal lagi. Dari orang yang asing, dari orang yang kita gak kenal sampai akhirnya jadi teman. Lalu dari teman akhirnya jadi teman dekat, jadi sahabat. Dari sahabat kita menjalin jadi cinta, dan ternyata dari cinta kita berujung jadi orang asing. Atau ternyata dari orang asing jadi HTS-an, dari HTS-an jadi orang asing lagi. We never know kita sampai di tahap yang mana. Dengar suaranya aja sekarang rasanya udah aneh. Kayak kita gak pernah teleponan aja. Dengar suaranya juga rasanya kayak aneh banget. Kayak kita gak pernah video callan aja sampai berjam-jam. Dengerin celotehannya di depan umum itu rasanya aneh. Soalnya dulu setiap kali ketemuan aku ngedengerin itu sampai seharian. Ternyata kita udah seasing ini ya. Jujur kalau dalam posisi itu, aku masih gak bisa ngerelain kamu. Aku masih nunggu kabar dari kamu. Aku masih nunggu notif favoritku. Aku masih nunggu kalau kamu bakal balik lagi ke samping aku. Aku masih nungguin banget kamu sekedar untuk basa-basi nanyain kabar aku atau hal apapun yang gak penting, tapi aku mau banget dengerin itu. Tapi dari situ aku sadar kayaknya kita udah gak mungkin deh. Aku udah gak mungkin dengerin kabar basa-basi dari kamu lagi. Dan rasanya aneh ketika kita yang tadinya sedekat itu akhirnya berujung jadi asing. Jadi pengen lagi deh balik ke masa awal ketika kita saling dekat.
Kita sedekat itu loh dulu. Orang bahkan gak pernah mikir kalau kita bakal nggak pisah. Terpaksa akhirnya saling asing. Gak apa-apa, jadiin aja pembelajaran. It's my first time, my first experience. Aku masih belum bisa ngeliat kamu sebagai orang asing. Rasanya masih aneh banget. Aku masih belum bisa menerima fakta kalau kita ternyata jadi orang yang gak saling kenal lagi. Rasanya pasti susah. Susah banget buat nerima fakta kalau orang yang tadinya sedekat itu sama kita, kok buat nyapa aja rasanya susah ya. Buat manggil nama dia aja itu rasanya isinya luka, kejadian-kejadian tidak menyenangkan, atau justru kejadian yang sangat indah sampai akhirnya kita pengen ulangin lagi. Kangen banget. Sampai rasa pengen banget balik ke masa butterfly era itu lagi. Tapi kamu gak bisa kayak gitu. Kamu harus paksa diri kamu untuk ngejauh. Kamu harus paksa diri kamu untuk lepas dari semua itu. Karena masa lalu kamu gak boleh menentukan masa depan kamu. Kalau yang kemarin udah kejadian, kalau pada akhirnya kita jadi saling asing, kalau pada akhirnya kamu sama dia bahkan udah gak bisa ada kesempatan sama-sama lagi, you should know, masa depan kamu itu dalam kendali kamu. Kalau kamu terus-terusan gak bisa move on, kalau kamu terus-terusan nyoba untuk aku pengen tetap ada di sini, kamu bakal tetap di situ. Kamu gak akan beranjak kemana-mana. Kamu bakal tetap di sini nungguin dia balik sampai kapanpun. Ketika dia udah punya pasangan lain, kamu masih tetap berharap sama dia. Aku tahu sasing ini kita sekarang itu gak enak, fase yang menyebalkan banget. Tapi kalau kamu gak pernah nyoba, mau sampai kapan kamu gak bisa buka hati untuk orang yang seharusnya bisa ngebahagiain kamu? Cinta seharusnya itu mudah. Love should be easy. Kamu harus coba beragam cara untuk bisa ngebuat diri kamu lupa sama dia. Nanti waktu akan perlahan-lahan membawa kamu untuk lupa. Tapi waktu tidak menyembuhkan. Waktu hanya berusaha untuk memberikan lebih banyak lagi jarak untuk masa lalu kamu. Sampai nanti kamu bisa ngomong, gak usah kembali lagi ya. Karena sudut pandangku tentang kamu sudah berbeda. Kamu benci tapi kamu cinta sama dia. Kamu kangen, tapi kamu harus bilang enggak. Kalau memang ditakdirkan untuk kamu, nanti dia pasti balik lagi. Cara taunya gimana? Di masa depan. Tapi sambil berjalan, jangan nyakitin diri sendiri untuk orang yang bahkan udah gak lagi mikirin soal kamu. Kalau kamu butuh aku masih di sini. Sampai nanti kamu udah gak usah lagi bilang. Kalau kamu butuh aku masih di sini kok. Aku masih nungguin kamu. Aku akan tetap di sini. Sampai nanti kalimat itu udah gak akan lagi kamu ucapin. Salam sayang, Langit Biru. Podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.